Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan nikmat kita sebagai seorang muslim, nikmat kita sebagai ahli tauhid, yang itu akan kita jadikan bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa kita senantiasa melantunkan, melafadzkan, mengucapkan salawat kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maka di antara maksud salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bersalawat kepada Nabi adalah Allah memberikan taufik, Allah memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah berada di pekan yang terakhir di bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka di antara doa yang kita perbanyak untuk saat ini adalah Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan wa a'inna fihi 'alal siyami wal qiyam. Doa yang selalu kita panjatkan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita semuanya di bulan Ramadan. Kalau kita melihat di masjid-masjid di luar yang menjelang Ramadan itu, mereka mengadakan daurah tentang Ramadan, taklim, tarhib tentang Ramadan, yang itu menunjukkan sebagai bentuk persiapan untuk menyongsong bulan Ramadan. Sehingga ketika kita memasuki Ramadan, kita sudah tahu ilmunya. Ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Yang jangan sampai ketika kita memasuki Ramadan seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka kita harus tahu ilmunya, bagaimana cara saum yang benar, bagaimana cara qiyamul lail yang benar, bagaimana cara mengisi Ramadan yang benar. Maka kita harus tahu ilmunya. Maka menjelang Ramadan seperti ini ada pertanyaan dalam diri kita. Kira-kira sudah berapa kali kita bertemu dengan Ramadan? Kalau umur kita 60 tahun, berarti 60 tahun kita bertemu Ramadan. Kalau 40 tahun, berarti 40 kali kita bertemu dengan Ramadan. Maka pertanyaan yang sangat besar adalah, apakah ada satu Ramadan saja yang kita lalui itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada satu kali Ramadan saja yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan nama kita di dalam daftar nama orang-orang yang dibebaskan dari api neraka?
Apakah ada dalam satu Ramadan itu sudah menjadi saksi bahwa kita sudah terbebas dari api neraka? Tentu pertanyaan ini jawabannya tidak akan kita dapatkan dalam kehidupan dunia. Jawabannya nanti kita akan dapatkan dalam kehidupan akhirat. Tapi dengan mengajukan pertanyaan itu minimal kita bersemangat dalam menyongsong bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh dalam menghadapi bulan Ramadan. Yang semoga dengan kesungguhan kita dalam menyongsong bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita, menjadikan nama kita menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Karena di antara kesungguhan kita dalam menghadapi bulan Ramadan adalah bukti bahwa kita memang merindukan untuk bertemu. Dan itu juga merupakan sunnah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Yang mana Rasul alaihi salatu wassalam dikisahkan kalau di bulan Sa'ban beliau bersemangat beribadah di bulan Sa'ban. Beliau memperbanyak saumnya di bulan Sa'ban. Yang itu dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyama syahrin illa Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasul alaihi salatu wasallam yang menyempurnakan ibadah puasanya sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyama minhu illa fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat Rasul alaihi salatu wasallam memperbanyak ibadah saumnya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi seharusnya di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak ibadah saum. Kita memperbanyak ibadah kita, terutama ibadah saum. Karena ibadah saum di bulan Sya'ban itu sebagai latihan, sebagai pemanasan, sebagai muqaddimah sebelum nanti kita memasuki bulan Ramadan. Jadi sebagai latihan agar nanti sampai di bulan Ramadan sudah mencapai titik kita merasakan nikmatnya beribadah saum di bulan Ramadan. Sebagai contoh misalnya seorang olahragawan yang profesional yang akan menghadapi sebuah pertandingan besar. Tentu sebelum sampai pada pertandingan besar dia akan melakukan latihan. Setiap hari melakukan latihan. Bahkan porsi latihannya pun semakin meningkat setiap harinya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Maka demikian juga dengan kita dengan Ramadan ini. Kita melakukan pemanasan, kita melakukan latihan dengan saum di bulan Sya'ban. Agar nanti ketika bulan Ramadan kita sudah merasakan nikmatnya. Bukan lagi menjadi beban. Bukan lagi menjadi sesuatu yang memberatkan dalam diri kita. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang imam Thabit Al-Bunani rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan begini. Kabattu as-salata 20 sanah wa tana'amtu fiha 20 sanah. Saya berjuang dengan salat saya pun lama
Jadi beliau berjuang selama 20 lamanya untuk bisa merasakan nikmatnya melaksanakan sholat. Agar bisa merasakan lezatnya beribadah sholat. 20 tahun lamanya. Wa tana'amtu fiha istri nasanya. Dan baru saya mendapatkan nikmatnya beribadah sholat selama setelah 20 tahun berikut. Jadi poin yang sangat penting apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bunani, bahwa sebuah ibadah itu butuh mujahadah, butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Jadi ibadah sholat itu bukan sekedar rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Yang kalau sudah kita selesaikan, sudah selesai. Tapi bagaimana dengan sholat itu kita menghadirkan hati. Berusaha kita agar sholat itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi menjadi sebuah beban yang membebani hidup kita. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya beraktivitas, maka dia akan terdorong untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tapi berbeda kalau sebuah ibadah itu menjadi sebuah beban. Salat menjadi sebuah beban. Maka dia akan bagaimana berusaha agar sholatnya itu cepat selesai. Sama dengan ibadah puasa. Puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau orang sudah merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan, dia akan melakukan aktivitas dengan bebas. Dengan penuh keridhaan. Tapi kalau ibadah puasa itu sebagai sebuah beban, kapan puasa itu? Nah, agar ibadah kita itu tidak menjadi sebuah beban dari ibadah puasa, kita latihan memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Nah, ikhlas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu banyak ayat, banyak hadis yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang keutamaan di bulan Ramadan. Maka di antara hadis yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Hadis ini selalu terngiang dalam diri kita kalau kita sudah masuk di bulan Ramadan, yang disampaikan oleh para khutbah. Idza ja'at Ramadan, kalau Ramadan itu sudah datang, futihat abwabul jannah, maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Artinya amal-amal kebaikan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan untuk bisa melakukannya. Maka bisa kita lihat ketika bulan Ramadan, orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Dibukakan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berlomba-lomba untuk memberikan takjil. Jadi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya pintu-pintu untuk berbuat maksiat ditutup. Tidak diberikan kebebasan. Wa ghulliqat wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Yang biasa menggoda manusia selain bulan Ramadan diberikan kebebasan,
maka di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu mereka sehingga tidak mudah untuk menggoda manusia. Ini kan keistimewaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Maka ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca ayat yang berkaitan dengan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ayat ini selalu kita dengar menjelang Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Salah seorang sahabat, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'aha sam'aka. Jadi kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka kita pasang baik telinga kita. Berarti setelah kalimat itu adalah sesuatu yang besar yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sekitar 89 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Banyak. Karena memang setelah kalimat itu adalah perkara yang besar yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma khairun yu'maru bihi aw nahyun yunha anhu. Yaitu perintah yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya atau larangan yang kita disuruh untuk meninggalkannya. Tapi kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah saum, ibadah puasa itu bukan diwajibkan kepada umat Nabi alaihi salatu wasallam, juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Terlepas tentang bagaimana ibadah puasa umat-umat sebelum Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan kita saja yang diwajibkan oleh Allah, umat-umat sebelumnya juga diwajibkan. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa ibadah puasa itu bukan diwajibkan kepada umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, berarti sebagai bentuk kegembiraan bagi kita. Oh, bukan kita juga yang diwajibkan. Umat-umat sebelumnya juga diwajibkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah ayat setelahnya ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang bisa dihitung jumlahnya. Artinya bukan lama Allah mewajibkan kita berpuasa. Ayyaman ma'dudat. Hari yang bisa dihitung jumlahnya. 30 hari. Bisa dihitung. Selama 30 hari kita bersabar untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taufik, untuk mendapatkan keridhaannya. Tidak lama, 30 hari. Atau kurang dari itu. Nah, ikhwas sekalian,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang berkeinginan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi Allah tidak takdirkan untuk bertemu. Banyak orang-orang yang sudah meninggal untuk bisa bertemu 1 hari saja dengan bulan Ramadan. Tapi apa yang menjadi keinginan mereka tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah. Maka kita yang semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu, kita memperbanyak doa kita. Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan yang semoga kerinduan kita untuk bertemu Allah memberikan kemudahan kepada kita. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sebagai bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Kita bersedekah di bulan Ramadan, yang mana Rasul alaihi salatu wasallam ajwadun nas, orang yang paling dermawan, yang kedermawan beliau lebih lagi ketika di bulan Ramadan. Ajwadun nas. Disebutkan dalam sebuah kisah ketika Rasul alaihi salatu wasallam didatangi oleh seorang badui. Yang mana orang badui itu meminta kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Maka Rasul alaihi salatu wasallam memberikan lembah yang berisi hewan ternak. Satu lembah diberikan semua kepada orang badui. Dan kedermawanan dari Rasul alaihi salatu wasallam itu ditiru oleh para sahabatnya. Sebagai contoh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana ketika itu datang seorang wanita dengan anaknya, anak perempuannya, yang meminta sesuatu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha masuk ke dalam rumahnya, apa yang bisa diberikan? Maka beliau mendapati 2 butir kurma. Hanya itu saja, 2 butir kurma. Kalau kita kan banyak di rumah. Ada beras, ada semuanya ada, ya Pak Busra. Tapi Aisyah radhiyallahu anha hanya mendapati 2 butir kurma. Kemudian 2 butir kurma ini diberikan kepada sang ibu dan sang anak. Diberikan. Kemudian masing-masing 1 kurma. Ibunya 1, anaknya 1. Kemudian sang anak itu pun memakannya. Tapi sang ibu belum. Setelah habis dimakan oleh sang anak, sang ibu ini membagi 2 kurmanya. 1 kurma dibagi 2 lagi. Setengahnya diberikan kepada anaknya, karena 1 kurma belum kenyang. Diberikan setengahnya. Setengahnya dimakan sang ibu. Kemudian disampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul kagum kepada wanita ini. Karena dia membutuhkan dalam keadaan lapar. Kagum bagaimana dermawannya kepada anak. Tapi Aisyah radhiyallahu anha lupa bahwa beliaulah sebenarnya orang yang paling dermawan. Karena yang ada 2 kurma diberikan semuanya. Berarti kan lebih dermawan daripada sang ibu tadi. Karena yang dimiliki hanya 2 butir kurma diberikan semuanya. Padahal beliau juga membutuhkannya. Contoh yang lain,
bagaimana menunjukkan kedermawanan dalam satu peperangan. Jadi dalam satu peperangan itu ada 3 orang yang dalam keadaan sekarat. Maka ada orang yang membawa air minum. Diberikanlah kepada yang pertama, datang kepada yang pertama, yang memang lagi membutuhkan air. Tapi bagaimana yang pertama ini ketika didatangi dengan membawa air minum, tolong berikan kepada yang kedua itu. Kemudian yang kedua juga sama, berikan saja yang ketiga. Ketika sampai yang ketiga, tolong berikan saja yang pertama tadi. Maka ketika datang yang pertama sudah meninggal dunia. Datang yang kedua, meninggal dunia. Dan yang ketiga, meninggal dunia. Bagaimana al-ithar mengedepankan, mendahulukan saudaranya sebagai bentuk kedermawanannya. Orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya, dia akan tetap kaya walaupun dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Walaupun dia bersedekah dengan seluruh hartanya, kalau Allah mentakdirkan dia menjadi orang kaya, dia akan tetap kaya. Contoh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Berapa kali beliau mensedekahkan seluruh hartanya, tapi tetap saja menjadi seorang saudagar yang kaya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Toh tidak selang waktu yang lama, tetap kaya juga. Jadi kalau orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kaya, walaupun dia bersedekah dengan seluruh hartanya, dia akan tetap kaya. Yang menjadi poinnya adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq. Bahwa Allah itu adalah yang membagi harta. Allah yang membagi. Tapi bagaimana keyakinan kita bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebala bulan Ramadan yang saat ini waktu itu cepat berlalu. Yang kalau kita memikirkan, rasanya baru kemarin kita meninggalkan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan salat tarawih berjamaah. Rasanya baru kemarin kita berbuka puasa bersama. Jadi seolah-olah perputaran detik ke detik, waktu menit ke menit, jam ke jam, saling berkerjaran. Makanya dalam sebuah ayat disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jadi waktu terus berputar. Dan waktu yang telah berlalu tidak akan kita rasakan lagi. Tidak akan pernah kembali waktu yang sudah kita lewati. Jadi yang hanya tersisa di hadapan kita adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari waktu yang telah kita lewati. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan melihatnya. Hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan.
Maka demikian juga dengan keburukan yang kita lakukan sekecil apapun dalam kehidupan dunia ini, nanti juga akan kita lihat. Kalau kita membaca sejarah orang-orang terdahulu, orang-orang yang zalim, kita bisa baca tentang Fir'aun dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya, yang mana dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Di mana kisah itu sekarang? Kita tidak akan merasakan lagi. Di mana Qarun dengan hartanya yang mengatakan inna ma'utitu ala ilmin indi. Saya diberikan harta ini karena ilmu yang ada padaku. Di mana dia sekarang? Tidak kita rasakan lagi, tidak bisa kita lihat lagi. Di mana Haman dengan keahliannya, dengan kesombongannya. Tapi kita yakin bahwa mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita baca kisah tentang kebaikan juga sama. Tentang Bilal radhiyallahu taala anhu misalnya. Yang ketika mengatakan ahad, ahad, ketika disiksa oleh majikannya. Sama kisah yang lain Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu taala anhu ketika diletakkan batu panas, besi panas di atas tubuhnya. Tapi mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Toh kisah itu tidak akan bisa kita lihat lagi sekarang. Tapi kita yakin bahwa mereka sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran mereka. Tilka ummatun qad khalat laha. Jadi umat-umat yang terdahulu yang sudah berlalu, kita tidak akan bisa melihatnya kembali. Tapi kita yakin bahwa apa yang mereka lakukan dari kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan apa yang mereka lakukan dari kezaliman, dari keburukan pun juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Syahrul Ramadan adalah bulan kedermawanan. Dan dikatakan pula bahwa Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Dan kalau kita lihat bahwa apa yang ada pada diri Al-Quran sesuatu yang istimewa. Semuanya serba istimewa. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang mulia, malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Kemudian diberikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, Rasul yang paling mulia di antara para nabi yang lainnya. Diturunkan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Semuanya terkumpul kemuliaan pada Al-Quran. Makanya disebut dengan Syahrul Quran. Kita disuruh membaca, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka agar kita bisa menikmati membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka mulai dari sekarang kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai nanti di hari H di bulan Ramadan, ya walaupun semangat satu hari, 2 hari misalnya dapat 1 juz, 2 juz, masih semangat. Tapi hari ketiga, keempat mungkin bahan bakarnya sudah habis. Karena memang tidak ada latihan sebelumnya. Tidak ada muqaddimah sebelumnya. Tidak ada pemanasan. Berbeda kalau orang yang sudah melakukan pemanasan. Seperti seorang olahragawan.
melakukan pertandingan. Mungkin di menit-menit awal masih semangat, masih kuat, tapi setelahnya mungkin loyo. Maka sama dengan kita. Beda orang yang melakukan pemanasan sebelumnya dengan orang yang tidak melakukan pemanasan, beda. Maka di bulan Saban kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kita memperbanyak membaca Al-Qur'an agar nanti ketika memasuki hari-hari bulan Ramadan kita sudah terbiasa, sudah membiasakan diri kita, sudah merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an. Jadi kalau orang itu sudah merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an, maka dia akan terus menambah. Karena jiwa manusia ini mendorongnya untuk selalu meninggalkan ketaatan. Jiwa manusia menyukai hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka jiwa ini harus dipaksa untuk melakukan kebaikan. Ya walaupun awalnya memang berat. Tapi kalau sesuatu yang kita paksa terus, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Akan menjadi rutinitas yang bukan lagi sesuatu yang menjadi beban dalam diri kita. Karena kita sudah membiasakan. Karena kita sudah merutinkan. Seseorang kalau menyukai sesuatu, pasti dia akan terus menambah. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kehidupan dalam diri kita. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita memperbanyak bekal kita, memperbanyak amal soleh kita, memperbanyak kebaikan kita, ketakwaan kita, apalagi umur kalau jadi semakin menyadarkan bahwa kita akan menghadap Allah sendiri, tidak ada yang menemani. Kalau bekal kebaikan kita banyak, ketakwaan kita banyak, amal soleh kita banyak, dosa yang banyak, kemaksiatan yang banyak kita lakukan, bagaimana kita mengharapkan terbebasnya dari siksa Allah. Maka Tuhan sekalian yang baik-baik supaya menjadi nikmat karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua dengan bulan ini yang bisa disampaikan, yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita sebagai bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan, termasuk menjadi daftar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama kita terbebas dari siksa api neraka. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.